Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Sudah istirahat toh? Sudah, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Berarti kalau sudah istirahat, sudah makan, berarti kita siap lanjut ikuti pelajaran, Bu. Oke, belum doa toh? Belum suruh. Eva berdiri dulu. Ya biar sudah mulai bacaan kedua. Aril, Ebing, Aril. Oh, sudah mulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sudah. Oke, mari kita belajar tentang apa? Keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, dari tiga kedua ini kita akan belajar tentang aku yang unik, teks fiksi dan non fiksi. Jadi hari yang kedua ini mata pelajaran apa? Aku yang unik. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ebing. Dengan materi tadi, Aku yang unik. teks fiksi dan Non-fiksi. oke. Bangun dulu. Bangun dulu. Bangun dulu. Bentar, Pak, tulis deh, bangun dulu. Udah bangun semua? Lihat samping kiri kanan ada sampah. Silakan pilih. Pilih dulu sampah-sampah. Sudah? Silakan simpan di saku kalian masing-masing sebentar kemudian. Silakan taruh di gudang. Ya. Sudah semua? Apa itu? Jangan kau istilah kamu. Nanti berdiri dulu. Datang, tutup semangat. Tutup semangat. Hurra! 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 Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, dari baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang Aku yang unik. aku yang unik. Aku yang unik dalam bentuk teks. Non fiksi. Dengan saya yang ngomong. Hari ini kita akan belajar tentang aku yang unik, teks fiksi dan non fiksi.
Aku yang unik. Aku yang unik. Sekarang ibu mau bertanya. Apa yang membuat kamu unik dibanding teman? Apa yang membuat kamu merasa kamu unik dibanding teman? Karena kelebihan apa begitu? Oke, yang baik-baik bukan yang coba. Apa yang membuat kamu unik dibanding temanmu? Oh ibu, saya bisa menyanyi. Dia bisa menyanyi ya. Tuh, ibu satu bisa main bola, dia bisa main bola. Ibu sapu rambut, ibu tidak rambut keriting. Coba satu orang, ya coba Nadia. Rawat, harus serius. Iya, dia bilang dia pendek, nadi tinggi. Iya, itu adalah keunikan dari dia punya. Iya, keunikan dari dia punya. Siapa lagi? Iya, Cia. Iya, Cia bisa menyanyi, Cinta tidak bisa menyanyi. Sebaliknya pula, coba kau. Main bola. Oke, kita dulu sekarang. Oke, coba Kari. Saya mulai sekarang. Saya mulai dia tidak mulai. Dia mulai bilang saya rambut pendek, dia Andini rambut panjang. Oke, Andini coba. Iya, jangan ketawa. Jadi Andini bilang Andini bisa main bola, sedangkan Imran tidak bisa main bola. Oke. Apakah cerita tentang diri sendiri termasuk nyata atau imajinasi? Cerita tentang kita ini macam bilang dia bisa main, dia bisa bernyanyi, itu nyata atau imajinasi? Nyata. Oke. Sekarang Abro kok mau saya bisa main bola karena bisa main bola. sekarang contohnya ibu bilang begini. Contohnya ibu bilang gini. Nadine, dia tidak bisa main bola, nyata atau imajinasi? Nyatanya, Nadine bisa bermain bola. Jadi, ibu akan jelaskan ini, akan catat materi tentang aku yang ini, teks fiksi dan non-fiksi. Catat, silakan ambil poin dengan materi. Sudah? Satu, pengertian teks fiksi. Pengertian teks fiksi. Sudah? Pengertian teks fiksi. Masuk. Sudah? Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita khayalan, teks yang berisi cerita khayalan, teks yang berisi cerita khayalan, khayalan sudah. Cerita atau berisi cerita khayalan atau imajinasi.
fantasi atau imajinasi. Imajinasi. Imajinasi penulis fisik. Penulis titik. Kenapa itu? Penulis titik. Bisa? Cerita ini tidak benar-benar terjadi. Cerita ini tidak benar-benar terjadi. Cerita ini tidak benar-benar terjadi. Benar terjadi. Cerita ini tidak benar-benar terjadi. Sudah? Di dunia nyata, koma. Di dunia nyata, koma. Sudah? Di dunia nyata, koma. Tetapi dibuat untuk menghibur. Tetapi dibuat untuk menghibur. Tetapi dibuat untuk menghibur. Tetapi dibuat untuk menghibur. Sudah? Oke. Ciri-ciri teks fiksi. Titik ciri-ciri teks fiksi. Ciri-ciri teks fiksi. Ciri-ciri apa, Wei? Ciri-ciri teks fiksi. Ciri-ciri teks fiksi. Sudah? Ciri-ciri teks fiksi yang pertama, bersifat khayalan atau imajinatif. Bersifat khayalan atau imajinatif. Bersifat khayalan atau imajinatif. Khayalan atau imajinatif. Imajinatif. Bersifat khayalan atau imajinatif. Sudah? Yang kedua, tokohnya bisa manusia, hewan, atau makhluk lain. Tokohnya bisa manusia, hewan, atau makhluk lain. Begini saja, kamu cukup dengar saja dulu. Nanti Ibu beri baik-baik kamu. Nanti dengarkan baik-baik. Dengar saja dulu. Lepas dulu bolpoin. Lepas bolpoin. Mulai. Nanti lepas bolpoin. Ibu. Nanti Ibu. Intinya kamu dengar tenang dari Ibu deh. Nanti Ibu beri ini materi. Nanti baru bagi kamu. Dari sekarang kamu dengar. Tadi ciri-ciri teks fiksi yang pertama. Yang pertama, bersifat khayalan atau imajinatif. Yang kedua, tokohnya bisa manusia, hewan, atau makhluk lain. Yang ketiga, mengandung cerita yang tidak nyata. Teks fiksi mengandung cerita yang tidak nyata. Terus yang keempat, bertujuan menghibur bangsa. Terus contoh teks fiksi. Contoh teks fiksi itu seperti dongeng. Kamu sama dongeng, jadi misalkan ada gambar,
terjadi. Ciri-ciri teks non fiksi yang pertama berdasarkan kenyataan atau fakta. Yang kedua, informasi dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan nyata. Yang keempat, bertujuan untuk memberikan informasi. Sudah. Oke. Yang pertama, yang kedua, contoh teks non fiksi. Biografi Ki Hajar Dewantara. Kayak begini. Contohnya macam cerita pahlawan zaman dulu. Itu kan bersifat nyata tuh. Macam Ki Hajar Dewantara. Terus cerita pengalaman pribadi. Yang kedua, pengalaman pribadi kamu punya. Macam saya bisa main bola, saya lahir di sini pada tanggal ini. Ngerti? Itu kan bersifat nyata tuh. Terus teks deskripsi diri. Dan yang ketiga, perbedaan teks fiksi dan fiksi. Yang pertama mulai dari teks fiksi itu bersifat khayalan dan imajinasi. Kalau teks non fiksi itu bersifat nyata dan fakta. Yang kedua, teks fiksi itu tidak benar-benar terjadi dan teks non fiksi benar-benar terjadi. Yang ketiga, teks fiksi bisa tidak nyata dan teks non fiksi sebetulnya itu nyata. Yang keempat, teks fiksi berhitung dan teks non fiksi memberikan informasi. Oke. Yang keempat ada mengenal pribadi. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Keunikan adalah hal yang membuat kita berbeda dari orang lain. Contoh keunikan diri tadi itu seperti suka menggambar, pandai bernyanyi, rajin membantu orang tua, cepat dalam berhitung dan suka olahraga. Bisa main cepat. Iya. Oke. Terus saya dengar semua. Oke. Jadi kalau sudah dengar semua, sekarang aku akan putarkan video. Jadi yang dia akan putarkan video. Makanya dia bilang boleh karya sketsa. Aku dapat nyari jelas.
dan gajah. Jadi di dalam itu dongeng tadi ada pesan moral, terus dia itu tidak bersifat nyata dan dia itu hanya menghibur saja. Terus pertanyaan kedua, video tadi yang kedua masuk dalam teknologi Andini. Oke, Andini coba. Ya, Andini bilang teks non eksis, kenapa bisa bilang teks non eksis? Bersifat nyata, kenapa? Ada yang belum daripada gajah dari? Iya. Jangan dulu ganti. Oh ya, ini maaf. Jangan dulu ganti ulang. Oke. Jadi video yang pertama itu termasuk dalam teks fiksi. Sedangkan video yang kedua itu adalah teks non fiksi yang bersifatnya nyata. Oke. Sekarang coba kembalikan kalian
sudah. Jaga diri masing-masing. Kamu bisa dia? Siap. Anak, atas 10. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, sekarang Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok kecil. Jadi kelompok yang pertama kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kalian dengan cara ini. Oke, seperti biasa kelompok visual kinestetik dan kelompok auditori dengarkan dulu. Dengarkan baik-baik. Petualangan yang yang pertama, petualangan Rani di Negeri Warna. Rani adalah seorang anak yang suka menggambar. Suatu malam saat sedang menggambar sketsanya, tiba-tiba pensil warnanya bersinar terang. Dalam sekejap Rani tersedot masuk ke dalam buku gambarnya. Ia terbangun di sebuah tempat bernama Negeri Warna, di mana semua tidak berwarna lagi. Pohon bisa berbicara dan awan bisa tertawa. Di sana Rani bertemu peri kecil bernama Lala. Rani, kami butuh bantuanmu. Warna-warna di negeri ini mulai memudar, kata Lala. Rani lalu menggunakan imajinasinya untuk menggambar kembali warna-warna indah. Setiap gambar yang ia buat menjadi nyata di dunia itu. Akhirnya Negeri Warna kembali indah seperti semula. Lala berterima kasih kepada Rani. Saat Rani terbangun, ia masih memegang pensil warnanya. Ia tersenyum lalu berkata, mungkin itu hanya mimpi, tapi sangat seperti bagainya. Yang kedua, aku yang unik. Namaku Rani. Aku adalah siswa kelas 5 di sebuah sekolah dasar. Aku tinggal bersama orang tuaku di desa. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Begitu juga keunikanku adalah aku suka menggambar dan mewarnai. Aku sering menggambar pemandangan alam, rumah, dan teman-teman. Di sekolah, aku mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai. Guruku mengatakan bahwa hasil gambarku cukup rapi dan penuh warna. Aku belajar bahwa setiap orang berada dan itu adalah hal yang baik. Kita harus menghargai perbedaan dan bangga dengan diri. Sudah dengar semua? Kalau sudah dengar semua silakan jawab. Mana? Sudah mengerti suruhannya? Amati gambar. Tinggalnya di mana, dengan siapa lah mereka berada. Boleh dia, tapi dia yang beres. Ada apa?
Halo teman-teman.
juga teman. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa isi cerita yang kamu dengar? Jawaban tulangan Rani di negeri mana dan aku yang lebih. Bagian mana yang bagian mana yang termaksud non-fiksi? Jawab aku yang kedua. 4. Sebutkan satu contoh pendidikan diri kamu sendiri secara lisan. Jawab, ia bisa bernyanyi, rekor bisa bermain bola, tulis, cinta bisa menggambar, nanti bisa berkata, ginting bisa bermain bola kaki. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, ye. Silakan duduk. Ibu, sabar. Kita bahas bersama-sama dulu soal dari LKPD dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 tadi Ibu sudah membacakan ada 2 cerita. Jadi cerita yang pertama itu ada petualangan Rani di negeri mana, dan cerita yang kedua itu adalah aku yang unik. Jadi di bawahnya ada dia punya soalnya tadi. Apa isi cerita yang kamu dengar? Jadi cerita yang mereka dengar tadi itu adalah yang pertama itu ada petualangan Rani di negeri mana, dan yang kedua ada aku yang unik. Terus yang kedua bagian ini cuma kecuali mereka. Yang kedua bagian mana yang termasuk fiksi? Ya, coba Beatrice. Yang mana? Antara petualangan Rani di negeri mana dan aku yang unik. Gimana? Oke, tepuk tangan dulu untuk Beatrice. Jadi cerita yang petualangan Rani di negeri mana itu termasuk fiksi. Karena tidak bersifat ya, tidak bersifat nyata. Dia bersifat khayalan atau imajinatif. Oke, ya. Pertanyaan ketiga, bagian mana yang termasuk non fiksi? Andini. Aku yang tentang dulu tadi. Jadi teks yang kedua ini termasuk teks fiksi. Kenapa teks fiksi? Karena ini menceritakan seseorang. Non fiksi. Nanti bersifatnya Nyata. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi. Yang keempat tadi sebutkan satu bagian unikan diri kamu secara lisan. Dan tadi Febro bilang, Febro bisa bermain bola, Cia bisa bernyanyi, Cinta bisa menggambar, Nali bisa mewarnai, Hendrik bisa bermain bola kaki. Mungkin kau bisa bermain. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok kinestetik, silakan. Halo teman-teman. Halo juga teman. Kami akan mempresentasikan aku yang unik. Nama Karin, tinggal di Ragansari. Karin lahir di Kupang bulan Januari tanggal 9 2014. Karin bisa
2, 3. Begini nih kok, dua-dua. 1, 2, 3. Ya, coba ulang tadi. Karin bisa bermain bola. Mana sudah dari yang Aku yang nama Karin tinggal di Rakansaki. Karin lahir di Jepang bulan Januari tanggal 9 2014. Karin bisa bermain bola. Karin bisa menari. Ini saja dari kami. Sekian terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Silakan duduk. Oke, kita akan bahas bersama-sama LKPD dari kelompok 3. Jadi LKPD dari kelompok 3 ini adalah dia punya suruhan itu adalah nanti ini kamu mau beri depan ya? Kamu yang proyek tadi ya? Nanti beri depan. Oke. Jadi kegiatannya itu mereka membuatkan kartu kuning, terus buat kartu berisi nama dari mereka tadi sudah pilih kan, terus sebut lagu dengan diri dan satu contoh cerita pengalaman pribadi. Jadi sudah tadi tuh. Oke. Nah, jadi sekarang ibu akan memberikan lagi kalian penguatan dari ibu akan menjelaskan ulang lagi pengertian dari fiksi dan non fiksi. Oke? Tadi ibu sudah menyuruh kalian menonton video, terus kalian sudah presentasi, kita sudah bahas bersama-sama. Sekarang ibu akan menjelaskan ulang lagi ya pengertian dari aku yang punya teks fiksi dan non fiksi. Dari yang pertama adalah baik-baik. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita, khayalan atau imajinasi penulis. Cerita ini tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, tetapi dibuat untuk menghibur. Ciri-ciri teks fiksi yang pertama bersifat khayalan atau imajinasi. Yang kedua, yang kedua, tokohnya bisa manusia, hewan atau makhluk lain. Yang ketiga, mengandung cerita yang tidak nyata. Yang keempat, bertujuan menghibur pembaca. Contohnya itu seperti dongeng, cerita anak, dan cerita fantasi. Yang kedua, pengertian non-fiksi, teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Contohnya itu biografi cerita dewasa tadi, terus dengan pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Oke, sudah dengar semua? Sudah. Sudah dengar semua? Tadi kita belajar tentang apa? Tentang aku yang unik. Oke, apa ini teks fiksi itu bagaimana? Apa dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang bersifat Febro, coba. Iya, tepuk tangan dulu untuk Febro. Teks fiksi itu adalah teks yang bersifat tidak nyata, bersifat khayalan atau imajinasi. Oke, sekarang teks non fiksi adalah coba. Iya, tepuk tangan dulu untuk April. Teks fiksi adalah teks yang bersifat nyata. Oke, sekarang saya mau tanya. Contoh dari teks fiksi. Contoh dari teks fiksi. Ayo sudah lupa. Contoh dari teks fiksi. Teks fiksi tadi bersifat nyata atau tidak nyata? Nah, contohnya seperti apa? Petualangan Rani di negeri Warna. Iya, contohnya cerita petualangan Rani di negeri Warna. Terus apa lagi? Dan aku yang unik.
fiksi. Kalian katakan itu teks fiksi dan tidak bersifat nyata. Kalian kamu baca di sebelah kak? Dongeng. Terus yang kedua, contoh dari teks non fiksi. Iya, Ki Hajar Dewantara. Apalagi? Aku yang unik. Apalagi tadi? Yang tadi dari kelompok itu tadi apa tadi? Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Habis ini buat apa? Pulang atau istirahat? Kalau pulang semangat. Oke, jadi pesan dari ibu itu catatan tadi. Dari jam pertama sampai jam kedua tidak boleh pulang ke rumah buat apa? Nah, bukan pulang ke rumah, itu buku tuh kamu simpan rapi-rapi dalam tas, besoknya kamu angkat lagi bawa ke sekolah. Iya, buku lagi. Jadi jangan lupa belajar minggu besok ibu akan tanya-tanya materi. Ngerti? Jadi ibu bertanya dulu. Dalam pembelajaran ini hari yang paling kamu suka apa? Yang paling kamu suka dalam belajar kita? Buku yang unik, apalagi? Yang kamu senang kali itu pas saat pembelajaran video presentasi. Oke, dia bilang dia sekali hari itu nonton video. Siapa lagi? Presentasi. Oke, presentasi. Iya, mempresentasikan hasil kerja. Oke. Jadi Ibu sangat-sangat berterima kasih karena hari ini kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, sudah aktif sekali, tapi masih banyak yang masih ila-ala lihat keluar. Jangan lihat lagi besok. Oke, kami sudah dengar? Sudah, Bu. Oke. Jadi habis ini bersihkan kelas, angkat semua meja. Biar gini ya, angkat semua meja. Yang tugas pikir hari siapa? Oke. Yang tugas pikir silakan bersihkan kelas. Sama. Duduk, mulai. Oke. Yang tugas habis ini yang tugas pikir. Bersihkan. Belum, angkat doa. Jadi habis ini silakan bersih kelas, angkat meja taruh di atas, dan jangan dulu pulang, tunggu kita apel dulu doa bersama. Sudah? Sudah. Besok hari apa? Hari Datang sekolah seperti biasa. besok pakai baju apa? Pramuka. Oke, besok pakai baju pramuka. Jangan kau belang-belang ada yang membuat seragam ini. Sudah. Kalau sudah dengar silakan bangun kita berdoa. Kalau tidak berarti tidak ada. Amin.